Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 297, Pendekar Pedang, ayo terima kematianmu. Di kediaman besar prefektur Skywave, seorang pria setengah baya berotot, dengan mata besar dan alis lebat, duduk di kursi, mengetuk sandaran tangan dengan ujung jarinya. Pria itu memiliki bekas pisau yang dalam dan menakutkan di dahinya dan dia dikelilingi oleh aura yang ganas, mirip dengan monster. Pria ini adalah penguasa istana prefektur Skywave, Menyan. Di depan Menyan berdiri seseorang, tetua berpakaian hitam yang takut pada Leng Rusuang. Kau tidak mendapatkannya kembali. Mata Menyan membelalak seperti lonceng tembaga saat dia menatap tetua berpakaian hitam itu. Saya tidak kompeten, jawab tetua berpakaian hitam itu dengan ketakutan. Saya berhasil menangkap gadis itu, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia adalah saudara perempuan Leng Rusuang. Leng Rusuang muncul untuk menyelamatkannya, dan saya tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Dia ingin saya memberitahu Tuan Istana bahwa Anda dapat pergi mencarinya jika Anda tidak yakin. Leng Rusuang. Menyan menyipitkan matanya. Bahkan dia sangat kagum pada Leng Rusuang, sehingga dia tidak berani berkelahi dengannya. Bajingan. Menyan berdiri sambil membanting kursi berlengan hingga menjadi debu, lalu berkata, aku telah membudidayakan tanaman rambat roh 3 warna selama puluhan tahun. Untuk mendapatkannya, aku telah membayar harga yang mahal, apalagi bertahun-tahun membudidayakannya, tapi sekarang. Menyan sangat marah, tetapi dia harus menahan rasa kesal di hatinya. Tanaman rambat spiritual 3 warna sangatlah berharga. Yang lebih penting lagi, tanaman ini merupakan bahan utama untuk memurnikan ramuan terobosan Sein. Ramuan terobosan suci adalah satu-satunya harapan baginya untuk mencapai alam suci. Ia telah mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikannya. Sampai sekarang, ia telah mengumpulkan semuanya, kecuali ramuan spiritual 3 warna, yang belum matang. Ia tidak pernah menyangka gadis itu akan mencurinya tepat setelah matang. Itulah sebabnya mengapa dia begitu dipenuhi amarah dan kebencian. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena adik Leng Rusuanglah yang mengambil tanaman rambat roh 3 warna itu. Kakaknya tampaknya sudah memakannya. Apa yang bisa dia lakukan? Tetua berpakaian hitam itu diam-diam terkejut. Ia takut Menyan akan melampiaskan amarahnya kepadanya, karena ia tahu bahwa tanaman rambat roh 3 warna itu penting bagi tuan rumah. Tiba-tiba, tetua berpakaian hitam itu mengangkat alisnya dan berkata, Tuan rumah, sebenarnya, aku awalnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali tanaman rambat spiritual. Apa maksudmu? Yang Zeixuan menatapnya. Aku sudah berhasil menangkap gadis itu. Saat aku hendak menangkapnya, aku dihadang oleh pendekar pedang, pelindung pertama sekte tanpa hati, jadi aku tidak bisa menangkap gadis itu, jawab tetua berpakaian hitam itu. Pendekar pedang. Maksudmu orang yang membunuh 2 ahli setengah suci di prefektur Skywave kita? Menyan berkata dengan suara rendah. Dia adalah penguasa istana, jadi dia tahu tentang hal-hal yang terjadi di prefekturnya dan pernah mendengar nama itu. Ya. Tetua berpakaian hitam itu mengangguk dan melanjutkan, aku bisa saja menangkap gadis itu dan mendapatkan kembali tanaman rambat spiritual. Lalu aku bisa saja melepaskan gadis itu dan meminta maaf kepada mereka saat Leng Rusuang tiba. Namun, pendekar pedang menghalangi kita. Dia berani menghalangimu, kata Menyan dengan niat membunuh yang terpancar keluar. Lagi pula, ketika aku bertabrakan dengannya, aku menyebut nama Mansion Master, tetapi dia tidak peduli. Tetua berpakaian hitam itu menambahkan dalam upaya untuk menyulut amarahnya. Beraninya dia. Menyan mendengus, dengan amarah yang tak berujung di matanya. Memang benar aku tidak berani membuat Leng Rusuang marah, tetapi bahkan seorang ahli kecil tidak akan menempatkanku di matanya. Dia sedang mencari kematian. Menyan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia hanya bisa melampiaskannya pada Jian Wushuang. Huang Fuming, teriak Menyan. Sosok itu segera muncul di depan Menyan dan berbicara dengan hormat, Tuan rumah. Pergilah ke kota tanpa hati sekarang juga dan bawakan aku kepala pendekar pedang. Menyan memberi perintah. Oke. Huang Fuming mengangguk. Biarkan aku pergi bersamamu, kata tetua berpakaian hitam itu, lalu mengikutinya. Wui ha, plus Wui ha, plus Wui ha, plus Wui ha, plus. Dipimpin oleh Huang Fuming dan sesepuh berpakaian hitam, sejumlah besar sosok terbang ke udara di prefektur Skywave. Bro Huangfu, kau harus berhati-hati saat bertarung dengan pendekar pedang. Kultivasinya rendah, tetapi dia sangat kuat. Sebelumnya, puluhan ahli di puncak alam yang void dan aku berhasil dipukul mundur olehnya dengan satu pukulan, kata tetua berpakaian hitam itu. Apakah kau pikir aku ini sampah sepertimu? Kata Huang Fuming sambil melirik ke arah tetua berpakaian hitam itu. Penatua berpakaian hitam itu berhenti sejenak dengan ekspresi malu dan kemudian dengan dingin menjawab, saya harap kamu memenangkan pertarungan. Huang Fuming mengangkat sudut mulutnya ke atas, mengabaikannya.
Swordsman telah membunuh 2 ahli Half Saint, tetapi kekuatan kedua ahli itu biasa saja. Dia mampu membunuh mereka karena dia menggunakan trik untuk memperlambat kecepatan mereka. Itu bukan karena kekuatannya yang sebenarnya. Petik 2. Huang Fuming melontarkan cemoohan pada Jian Wushuang. Selama setahun terakhir, Jian Wushuang naik daun dengan pesat di prefektur Skywave. Banyak orang mengira Jian Wushuang adalah ahli Half Saint yang paling kuat, selain Lord Prefektur Skywave, tetapi Huang Fuming menganggapnya hina. Di prefektur Skywave, aku adalah ahli Half Saint terkuat. Pendekar pedang bukanlah siapa-siapa, dan hari ini aku akan mengambil kepalanya. Huang Fuming mendengus pelan. Tak lama kemudian, mereka tiba di kota tanpa hati tetapi tetap melayang di udara di atasnya. Huang Fuming menjerit, yang bergema di seluruh kota. Pendekar, kemarilah dan terimalah kematianmu. Dia mengulanginya 3 kali, suaranya menggelegar dan bergema di seluruh kota. Suara itu menyebabkan kegemparan di kota, dan sejumlah besar ahli mulai bergegas menuju langit. Siapa yang berani berkelahi dengan pendekar pelindung? Siapapun yang berani menantang pendekar pelindung sedang mencari kematian. Orang-orang itu. Banyak ahli sekte tak berhati menjadi geram. Sekarang, pendekar pedang setara dengan master sekte tanpa hati. Banyak ahli mengidolakan pelindung pertama mereka. Begitu mereka mendengar seseorang memberitahu idola mereka untuk datang dan menerima kematian, mereka tidak bisa menahan amarah. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengenali identitas penantangnya. Orang-orang dari prefektur Skywave. Para ahli dari sekte tanpa hati terkejut. Pada saat ini, master sekte tanpa hati Void Walked dan muncul di depan Huang Fuming.